Baik, halo, selamat malam. Nama saya adalah Faris Renata. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Entrepreneurial Project 2 dengan judul Blue Ocean Strategy for Vivo Smartphone Company. Yang nomor satu adalah kita memiliki desain produk yang inovatif, yang dimana aktivitasnya adalah ketika peluncuran seri Vivo Nex itu merupakan sebuah produk pertama kali yang menampilkan layar tanpa bezel dan juga kamera pop-up pertama. Di sini merupakan contoh desain produk yang sangat inovatif. Pendekatan unik ini membedakan Vivo dari pesaing lainnya dengan menawarkan pengalaman pengguna yang baru dan unggul kepada pelanggan. Kalau misalkan dari bukti, seri Nex mendapatkan perhatian luas dari media dan ulasan positif karena desain yang futuristik dan fitur-fitur canggihnya sehingga memposisikan Vivo sebagai pemimpin dalam inovasi ponsel pintar. Yang nomor dua adalah teknologi kamera unggul. Kegiatannya di sini yaitu pengembangan stabilisasi gimbal. Gimbal sendiri adalah sebuah alat yang dimana alat penstabilan untuk foto maupun video. Biasanya alat itu memiliki dimensi yang cukup besar, biasanya digunakan oleh videografer maupun fotografer ketika hendak melakukan perekaman ketika banyak geraknya gitu. Jadi terlalu banyak goyang, jadi untuk menstabilkan menggunakan gimbal. Nah, contoh di sini adalah Vivo memperkenalkan teknologi kamera gimbal pada Vivo X50 Pro yang secara signifikan meningkatkan stabilisasi gambar membandingkan dengan Optical Image Stabilization atau OIS tradisional seperti biasanya. Dan ketika kita bicara mengenai inovasi, inovasi ini menarik juga nih bagi para penggemar fotografi dan profesional. Buktinya, kamera Vivo X50 Pro menerima penghargaan atas teknologi stabilisasinya yang inovatif, membantu Vivo mengukir ceruk di pasar ponsel pintar kelas atas. Yang ketiga adalah kampanye pemasarannya yang unik. Jadi di sini kita kolaborasi dengan influencer, selebriti ataupun event-event yang gede. Nah, Vivo di sini bermitra dengan selebritas dan influencer ternama seperti mensponsori acara olahraga besar seperti Piala Dunia FIFA dan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh populer di bidang hiburan dan olahraga. Ini buktinya adalah untuk meningkatkan visibilitas dan kredibilitas merek Vivo, untuk menarik khalayak yang lebih luas dan mendapatkan identitas merek yang berbeda. Yang keempat adalah kustomisasi dan personalisasi. Aktivitas di sini kita ada pengenalan VantageOS kepada seri globalnya. VantageOS sendiri itu dari Vivo menawarkan opsi penyesuaian yang luas, memungkinkan pengguna mempersonalisasi pengalaman ponsel cerdas mereka. Pendekatan yang berpusat pada pengguna ini membedakan Vivo dari pesaing yang menawarkan sistem operasi yang lebih standar. Nah, buktinya nih, di sini ulasan dan umpan balik pengguna menunjukkan kepuasan yang tinggi terhadap fitur personalisasi VantageOS yang berkontribusi terhadap loyalitas dan retensi pelanggan. Yang kelima adalah kita ekspansi ke pasar yang berkembang. Penetrasi pasar agresif di India dan Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia. Jadi di sini Vivo secara strategis memperluas kehadirannya di pasar negara berkembang seperti India dan Asia Tenggara dengan menawarkan ponsel cerdas yang terjangkau namun kaya fitur yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan lokal. Buktinya, pangsa pasar Vivo di wilayah ini telah tumbuh secara signifikan dan perusahaan telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dengan menyelaraskan penawarannya dengan daya beli dan preferensi konsumen lokal. Yang keenam, di sini ada praktik berkelanjutan, yang dimana program pengemasan dan daur ulang ramah lingkungan. Vivo dari X-Fold 3 Pro juga memiliki program pengemasan dan daur ulang yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Inisiatif-inisiatif ini menarik konsumen yang sadar lingkungan dan menunjukkan komitmen Vivo terhadap keberlanjutannya. Buktinya, upaya keberlanjutan Vivo telah diakui oleh organisasi lingkungan hidup, sehingga meningkatkan reputasi perusahaan dan menyelaraskannya dengan tren berkeberlanjutan global. Yang ketujuh adalah penelitian dan pengembangan lanjutan. Di sini kegiatannya kita mendirikan lab inovasi. Nah, Vivo telah mendirikan beberapa laboratorium inovasi di seluruh dunia untuk fokus pada pengembangan teknologi mutakhir seperti 5G, AI, dan IoT. Laboratorium-laboratorium ini mendorong inovasi berkelanjutan dan menjadikan Vivo terdepan dalam kemajuan teknologi.
Buktinya, teknologi yang dikembangkan di laboratorium ini telah terintegrasikan ke dalam jajaran produk Vivo, sehingga memberikan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan di bidang teknologi yang baru. Yang kedelapan adalah peningkatan pengalaman pelanggan. Tentunya di sini kita sangat concern mengenai after sales. Vivo telah banyak berinvestasi pada infrastruktur layanan purna jual, termasuk pendirian pusat layanan dan sistem dukungan pelanggan yang kuat untuk memastikan pengalaman pasca pembelian yang lancar. Buktinya, peringkat kepuasan pelanggan yang tinggi dan tanggapan positif terhadap layanan purna jual telah memperkuat reputasi Vivo dalam hal keandalan dan layanan pelanggan. Dan dalam waktu dekat ini, kita telah meluncurkan layanan Delivery on Service yang dimana kita hanya tinggal menjemput handphone yang bermasalah dan kita setorkan ke service center tanpa pelanggan harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Sekian dan terima kasih dari saya. Selamat malam.